Masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas, Saudara penyidik unit Gakum Polres Subang meminta keterangan sejumlah saksi terkait kecelakaan bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang. Sementara sopir bus belum diperiksa karena masih dirawat di Dokpol Polres Subang. Kasat Lantas Polres Subang AKP Undang Suarif menyebut telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 11 orang dan puluhan korban terluka. Bus wisata pelajar SMK Lingga Kencana. Sementara untuk sopir bus, penyidik belum meminta keterangannya karena masih dirawat di Dokpol Polres Subang. Polisi telah melakukan olah TKP bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan pemeriksaan perusahaan bus. Dan kami juga telah melakukan integrasi ya, baik itu ke orang yang ada di dalam bus itu yang selamat ya, termasuk mungkin yang ada di TKP ini. Kami sudah beberapa orang yang diintegrasi sama kami. Nanti terkait masalah supir, dan saat ini supir kan dipindahkan dari RSUD Subang dipindahkan ke Dokes ya, Polres Subang. Nanti mungkin kalau udah sehat kami akan melakukan. 12 korban kecelakaan maut bus, 11 maksud kami siswa SMK Lingga Kencana masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Kota Depok. 17 orang lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang, sementara 11 pasien dirawat, 1 pasien masih dirawat di ruangan ICU. Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Kota Depok. Dan per hari ini sudah kembali dipulangkan, itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Saudara, kesaksian salah satu penumpang dan rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Ega, merasakan kejanggalan pada bus wisata yang dinaikinya pada Sabtu pagi. Menurut kesaksian Ega, salah satu penumpang selamat menyebut kejanggalan nampak saat perjalanan pulang dari Bandung menuju Depok dengan menggunakan bus yang sama. Bus sempat berhenti mendadak, namun perjalanan terus dilanjutkan. Menurut Ega, penumpang bus mulai mengetahui kondisi remblong, namun tidak mendapat informasi dari sopir. Saat kejadian, Ega yang duduk di kursi belakang terpental hingga ke tengah bus. Enggak sih, kayaknya pas arah Tangkuban dah, kayak mobilnya kayak berhenti tiba-tiba terus jalan lagi. Kayak ngerem ya. Dari pagi ya? Iya. Ya, yang pastinya sih trauma sih, panik. Selesai makan kan kita jalan tuh menuju ke bawah arah tempat oleh-oleh, dan di situ kan emang jalannya agak turun ya, emang mau pulang. Di situ ya mobil melaju kenceng banget, dibilang remnya blong. Kita semua kan panik, terus lama-lama terus mobilnya jatuh 100 meter lebih mungkin, nggak nyampe 100 meter mungkin dari remblong jatuh. Saya hampir dekat paling belakang, saya kayak kepental ke tengah sih, agak tengah di bis itu. Masih di dalam? Nggak sampai keluar? Nggak, alhamdulillah. Pihak Jasara Harja menyerahkan santunan kepada 10 korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Santunan diberikan kepada ahli waris keluarga. Santunan untuk korban meninggal dunia 50 juta rupiah. Sementara santunan korban luka menerima biaya perawatan maksimal 20 juta rupiah. Diketahui ada 11 korban meninggal dalam kecelakaan rombongan bus SMK Lingga Kencana dengan rincian 9 siswa, 1 orang guru, dan 1 warga Subang. Di mana ada sumbangan wajib dan ada dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang, maka
kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran larangan studi tour di luar sekolah pasca peristiwa kecelakaan bus rombongan wisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat Bogor Kota Depok, Asep Sudarsono, akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Selain itu, pemerintah Jawa Barat juga mengeluarkan surat edaran larangan studi tour di luar sekolah pasca peristiwa kecelakaan maut bus rombongan wisata SMK Lingga Kencana yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Sebetulnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah termasuk saya sudah mengeluarkan edaran agar pelaksanaan pelepasan siswa itu dilakukan sesederhana mungkin. Pertama, kita mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di luar sekolah ya. Salah satunya kalau menggagalkan yang sudah direncanakan mungkin banyak yang kecewa. Insya Allah kita akan membuat aturan untuk memperketat lah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ini kan merugikan banyak pihak, orang tua, sekolah, dan juga dinas pendidikan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka momen wisuda anak mereka berujung duka. Sang anak yang sangat dicintai kini telah tiada. Bagi keluarga Desi Yulianti, salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, kejadian ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan. Desi yang merupakan anak tunggalnya sempat berkomunikasi beberapa saat sebelum kecelakaan dan berharap pulang dalam kondisi baik. Namun kini keluarga harus berpasrah diri mengantarkan sang anak berpulang ke Yang Maha Kuasa. Iya, sebelum kecelakaan 17.30 dia masih di rest area Tangkuban Perahu. Apa yang disampaikan, Pak? Dia bilang lagi makan, Pak. Makan, berhenti di rest area Tangkuban Perahu. Dan setelah itu nggak aktif terus, jam 6 ke sono nggak aktif. Tapi menyampaikan nggak mobilnya bermasalah? Enggak. Duka yang sama juga dirasakan keluarga Intan Fauzia. Orang tua masih tak percaya kini putri satu-satunya telah meninggal dunia. Ayah korban mengaku anaknya sempat memberi kabar dan meminta dijemput saat tiba di sekolah dan kemudian tidur bersama. Jam 10, paling jam 10 Intan sampai ngobrol sama ibunya. Terus dia habis makan tuh. Habis makan dia bilang sama ibunya, "Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur." Ya udah, habis begitu minta dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Yang biasa kalau tidur kan bertiga sih. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa yang mengalami kecelakaan di Subang. KNKT menyoroti rangka bus yang tidak dapat melindungi penumpang namun justru penyok hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas juga. Informasinya ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Kini sejumlah korban meninggal akibat kecelakaan bus maut di Subang telah dimakamkan. Kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk berbela-sungkawa dan menggelar doa bersama. Sementara 46 penumpang bus yang menjadi korban kecelakaan telah dipindahkan perawatan dari Subang ke 3 rumah sakit di Depok, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Rumah Sakit UI, dan Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Dan sebagian korban luka sudah dipulangkan. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat.
Kita bergabung dengan pengurus Yayasan SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Sudah ada Ibu Dian Nur Faridah. Selamat sore Ibu Dian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya dan turut prihatin atas peristiwa kecelakaan yang menimpa SMK Lingga. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bu Dian, saat ini bisa diceritakan seperti apa kondisi korban selamat yang masih dirawat, Bu Dian? Baik, Mbak, kondisi korban yang sekarang ada sekitar 17 orang. Jadi yang 7 orang masih di ruang ICU. Kondisinya seperti apa, Ibu? Kondisi yang mengalami luka parah sekitar 17 orang. Luka parah 17 orang. Yang sudah dipulangkan? Yang sudah dipulangkan sekitar 17 orang. 17 orang. Baik. Untuk pendampingan sendiri dari yayasan kepada para siswa korban kecelakaan ini seperti apa, Ibu? Jadi kami melakukan pendampingan yang pasca kecelakaan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menghilangkan trauma di anak-anak. Apakah turut bekerja sama dengan pihak terkait, Ibu? Iya, Mbak. Dengan pihak terkait turut bekerja sama dan kami pihak guru dan pihak sekolah akan memulai mendatangi siswa-siswa yang mengalami trauma di pasca kejadian. Untuk kondisi korban yang sudah dipulangkan juga masih trauma ya, Bu ya? Ya, ada beberapa siswa yang masih mengalami trauma pasca kejadian, Mbak. Apakah diadakan konsultasi juga secara psikologis, Ibu, dengan korban selamat? Iya, Mbak. Kami melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ibu Dian, bentuk pendampingan selain konsultasi, apakah ada bentuk pendampingan lain yang disiapkan oleh yayasan? Ya, kami berkonsultasi dengan pihak sekolah untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak anak-anak yang melakukan trauma, Mbak, yang mendapatkan trauma di pasca kejadian. Bu Dian, jika boleh diceritakan, ini kegiatan saat pekan lalu ini kronologinya adalah kegiatan apa, Ibu? Jadi ini kegiatan perpisahan tahunan, Mbak, lulusan yang wisudanya dilakukan di Lembang. Memang kegiatan rutin setiap tahun untuk siswa perpisahan di Lembang itu, Ibu, atau ini baru pertama kalinya? Tergantung kesepakatan antara orang tua, murid dan sekolah, Mbak, karena mereka membentuk panitia sebelum kegiatan ini dimulai. Artinya juga sudah dengan persetujuan seluruh orang tua siswa ya, Bu ya? Iya, Mbak. Kalau untuk bus yang digunakan, ini PO busnya memang menjadi langganan atau ini baru pertama kali menggunakan PO bus tersebut, Ibu? Enggak, kami berkontrak dengan travel, jadi yang melakukan PO adalah pihak travel, Mbak. Jadi yayasan, sekolah SMK berkontrak dengan pihak travel. Travel apa ini, Ibu? Travel Wheeling. Travel Wheeling. Kondisi busnya apakah sudah dijanjikan oleh pihak travel, spesifikasinya seperti apa, Ibu? Ya, kami meminta pasti pihak sekolah meminta bis yang dalam keadaan baik, Mbak. Karena kami sudah ada perjanjian juga dengan pihak travel. Oke, artinya antara pemesanan bus dilakukan secara langsung oleh pihak travel ini ya, Bu ya? Iya. Untuk travel ini Ibu sudah biasa menggunakan dari pihak yayasan? Tidak sih, Mbak. Baru pertama kalinya? Iya, pertama kalinya. Untuk saat ini sudah berkomunikasi dengan pihak travel, Ibu? Kami belum berkomunikasi, Mbak. Kami kemarin masih fokus di korban meninggal dan korban perawatan. Mungkin kami akan memulai besok untuk masalah yang lain-lain. Pihak travel sudah menghubungi pihak yayasan? Belum.
Belum juga ya. Boleh diulangi Ibu, travel apa ini Ibu? Wuling ya. Wuling. Ya, Lokasi di Bogor. Di Bogor. Di Bogor, Jawa Barat ya Bu ya. Ibu Dian, kalau dilihat dari kasus ini, apa yang bisa dievaluasi? Ya, mungkin kami ke pihak sekolah akan lebih berhati-hati dalam pemilihan pihak ketiga untuk bekerja sama dengan sekolah. Baik, Bu Dian, saat peristiwa terjadi pada Sabtu malam, ini pihak mana yang pertama kali memberi informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Subang? Apakah dari pihak travel atau dari pihak PO atau seperti apa Ibu? Bukan, kami menerima telepon dari pihak kepolisian Mbak di Subang. Ya. Dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih Ibu Dian Nurfarida, pengurus yayasan dari SMK Lingga Kencana sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.